Saya Muhammad Iqbal di kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Irfan dari kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzan Adiman dari kelas 12 IPA 3. Halo, perkenalkan, nama saya Maulana Isman dari kelas 12 IPA 3. Rangkaian listrik merupakan susunan dari komponen elektron yang dihubungkan dengan tegangan listrik yang dirangkum menjadi satu kesatuan yang dapat menimbulkan arus listrik. Komponen listrik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu menghasilkan, menghantarkan, dan menggunakan. Tiga komponen tersebut memiliki contoh-contoh yang berbeda. Menghasilkan contohnya baterai, menghantarkan contohnya kabel, sedangkan menggunakan contohnya saklar dan lampu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi satu, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri merupakan suatu rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan yang terhubung dengan sumber tegangannya. Rangkaian seri disebut juga sebagai suatu rangkaian tunggal yang cukup sederhana. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan suatu rangkaian yang disusun secara bercabang dan semua bebannya terhubung dengan sumber tegangannya, sehingga membutuhkan kabel penghubung atau jalur yang lebih panjang. Agar kita dapat membedakan mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel, kita harus mengetahui ciri-ciri dari kedua rangkaian tersebut. Pertama, ciri-ciri dari rangkaian seri. 1. Rangkaian seri disusun secara berurutan. 2. Kabel yang disusun tidak mempunyai percabangan. 3. Arus yang mengalir sama terhadap satu bagian ke bagian lainnya. 4. Mempunyai hambatan yang lebih besar. Berikutnya, ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel. Yang pertama, komponen listrik disusun secara bersusun atau sejajar. Yang kedua, hambatannya lebih kecil. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak kabel. Yang keempat, arus yang mengalir di setiap bagian berbeda-beda. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel. Keuntungan dari rangkaian seri yang pertama adalah lebih hemat kabel. Yang kedua, rangkaiannya lebih sederhana. Yang ketiga, besar kuat arus listrik tetap sama di setiap bagian lampunya. Kekurangan dari rangkaian seri adalah yang pertama, jika di dalam rangkaian seri ada lampu yang mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati karena beban lampu akan padam dan listrik tidak dapat mengalir. Yang kedua, sumber energi akan cepat habis karena membutuhkan lebih banyak energi. Yang ketiga, lampu yang menyala akan lebih redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total pada setiap bagian-bagiannya dibagi secara rata. Nah, kan tadi seri punya kelebihan dan kekurangannya. Paralel juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Pertama, jika salah satu lampu di dalam rangkaian paralel mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kenapa? Karena di dalam rangkaiannya arus listrik masih bisa mengalir di percabangannya, jadi masih tetap nyala. Yang kedua, lebih hemat energi. Karena hemat energi, biasanya lampunya menyala lebih lama. Ketiga, nyalanya lebih terang karena pembagian arus di percabangannya stabil atau sama rata. Nah, kekurangannya rangkaian paralel pertama adalah membutuhkan lebih banyak kabel. Yang kedua, hambatannya itu lebih kecil. Contoh rangkaian paralel dan seri di kehidupan masing-masing kita. Itu yang pertama, seri itu terdapat pada lampu hiasan. Tahu kan lampu hiasan? Nah, kalau paralel itu biasanya ada di rumah-rumah kita yang dari PLN mengalir ke rumah-rumah kita. Oke?